warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa dahulu. Sebelum mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bu Tantri absen dahulu ya. Rike, Risma, Farhan, Vanesta. Alhamdulillah hari ini nihil semuanya. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas tentang bab pergaulan bebas dan zina. Jadi, pada materi pagi hari ini nanti kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan remaja pada saat ini. Tentang bahayanya, dampaknya, dan faktor-faktor penyebab dari pergaulan bebas dan zina. Biar semangat lagi, silakan berdiri. Kita melakukan ice breaking. Berdiri di samping meja. Nah. 5, 4, 3, 2. Pada kesempatan awal semester ini, kita buat kontrak belajar yang harus kalian sepakati, yang harus kalian tanamkan pada pembelajaran PAI di mata pelajarannya Bu Tantri. Yang pertama, silakan dibaca, Vanesta. Kontrak belajar yang pertama, bersikap sopan santun dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Yang ketiga, menghargai antar teman selama proses pembelajaran. Yang keempat, dilarang menggunakan smartphone kecuali diizinkan. Yang kelima, dilarang makan di kelas. Baik, ada pertanyaan dari kontrak belajar kita pada semester ke depan? Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, menyajikan paparan tentang bahaya dan dampak pergaulan bebas dan zina sesuai makna Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan dilihat. Nah, dari gambar di atas, kira-kira tentang apa? Ya, apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Silakan angkat tangan. Ijal? Menurut saya, pergaulan bebas itu merupakan pergaulan yang tidak ada aturannya dan melibatkan perilaku bebas. Tuh, siapa lagi? Vanesta? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang memiliki perilaku seimbang dan norma-norma. Betul. Apa saja contoh dari pergaulan bebas yang kalian ketahui? Silakan. Ijal. Tawuran antar pelajar. Boleh. Ya. Paswan. Malam. Betul. Malvino. Ya, betul. Dah. Nah, pengertian dari pergaulan bebas adalah suatu pergaulan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum syariat Islam.
Salah satu bentuk contoh dari pergaulan bebas yang akan kita bahas hari ini adalah zina, yaitu suatu perbuatan layaknya hubungan suami istri tetapi di luar tali pernikahan yang sah. Dalil tentang perbuatan zina. Saya bacakan dahulu, nanti kalian ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Silakan. Baik, janganlah kalian mendekati zina karena zina itu adalah suatu perbuatan dan jalan yang buruk. Jadi isi kandungan dari ayat ini adalah kalian dilarang untuk betul, mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Jadi hal-hal yang mendekati itu pasti diindikasikan kepada prakteknya yang sesungguhnya. Maka kalian pahami apa itu mendekati zina? Yang kalian ketahui apa? Ya, Mela? Pacaran, betul. Apalagi? Kegiatannya misalnya. Pacaran, berdua-duaan, ya. Ngobrol di tempat sepi, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Berikut adalah macam-macam zina, ada 3. Yang pertama, zina alaman, yaitu zina yang tidak sesungguhnya, terdiri dari zina mata, yaitu melihat lawan jenis dengan perasaan senang. Kemudian zina pikiran atau zina hati, ya, karena hati itu datangnya dari pikiran kita, yaitu memikirkan lawan jenis dengan perasaan senang. Yang ketiga, zina tangan, memegang lawan jenis dengan perasaan senang. Kita memegang lawan jenisnya bukan mahramnya aja nggak boleh, apalagi memegangnya dengan perasaan senang. Yang terakhir yaitu zina lisan, ya, yaitu membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang. Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Betul, yaitu orang yang sudah pernah menikah tetapi melakukan zina. Jelas yang namanya zina bukan berarti dengan pasangannya ya. Nah, selingkuh dan lain sebagainya. Ini namanya adalah zina muhson. Hukumannya bagi para pelaku zina muhson adalah dirajam. Dirajam sampai meninggal. Yaitu dikubur badannya sampai setengah pundak seperti ini dan dilempari batu sampai dia meninggal. Kemudian zina yang ketiga yaitu zina ghairu muhson. Yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, yaitu yang masih berjaka, perawan dan lain sebagainya, anak-anak pacaran tapi terlalu kebabasan, terjadilah zina, maka hukumannya yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Baik, selanjutnya Bu Tantri akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silahkan dikerjakan LKPD yang akan saya bagikan. Kelompok pertama sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3. Yang pertama akan membahas tentang faktor penyebab pergaulan bebas dan zina. Yang kedua membahas tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga yaitu tentang dampak dan solusi dari pergaulan bebas dan zina. Silakan. Apa ada kesulitan? Ada beberapa kesulitan. Ya, boleh ditanyakan. Dari bahaya zina ini, apakah kita harus memasukkan faktor-faktor yang menyebabkan bahayanya? Tidak usah, karena itu sudah kelompok lain. Jadi bahaya dari zina dan dampaknya serta solusinya aja. Ya. Sudah, waktunya sudah selesai. Silahkan
dipresentasikan mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dampak pergaulan bebas dan zina. Nah, dari zina ini kita dapat memperoleh banyak dampak negatif. Yang pertama, merusak nasab anak kita. Jadi anak hasil zina tidak akan dinasabkan kepada ayahnya dan tidak berhak untuk mewarisi hak warisnya. Lalu yang kedua, ini juga mendorong kepada perbuatan dosa-dosa besar yang lain. Dan selanjutnya, ini akan tentu menghancurkan nasib anak yang menghadapi sanksi sosial di kemudian hari. Dan yang terakhir, ini akan dapat menghancurkan harkat dan martabat keluarga kita sebagai pelaku zina. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi tadi kan disampaikan kalau anak Pertanyaannya, jadi kalau untuk pertanyaan pertama, anak dari hasil zina itu nasabnya akan jatuh ke ibunya. Kemudian untuk pernikahannya yaitu menggunakan wali hakim. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Hasilnya sangat memuaskan. Kira-kira tadi presentasinya apa yang kalian pahami? Dampak zina, faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas dan zina, serta bahaya dari zina dan mencari solusi dari menghindari pergaulan bebas dan zina. Baik, selanjutnya untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami tentang materi hari ini, silahkan dikerjakan kuis yang akan saya berikan linknya. Silahkan diklik yang sudah saya share di grupnya. Selamat untuk Farhan, Rizal, dan Anis, serta Vanessa. Ini adalah nilai-nilai yang tertinggi di dalam kuis. Tepuk tangannya. Ya, kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, solusi tentang cara menghindari dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah atau meningkatkan ketakwaan. Selalu mengingat Allah dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, menyibukkan diri kita dalam hal-hal yang positif. Jangan sampai kita terjerumus atau terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Ya. Selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari tentang project based learning, yaitu membuat infografis. Untuk infografisnya akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Apabila ada salah kata, Bu Tantri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.